selamat malam. Salam jumpa kembali bersama saya Hari Sutanto di sini. Ini tanggal 7 ya, 7 Maret ya. Di hari yang malam meskipun mendung-mendung tetapi sangat cerah begitu ya kalau dilihat. Nah, hari ini saudara sekalian kita kedatangan suatu tamu yang sangat luar biasa yang akan sharing kepada kita malam hari ini. Beliau saya kenal begitu sangat humble ya, sangat rendah hati, tapi gelarnya begitu banyak sekali dari beliau ini. Ya, pendidikannya juga sangat banyak dan pengetahuannya juga pasti sangat luar biasa begitu ya. Nah, saya akan bacakan dulu beliau punya CV ya. Oke, saat ini beliau profesi sebagai coach ya, jadi sebagai coach di CFO di U Coach Indonesia. Kemudian sebelumnya beliau adalah di kepala Head of Finance and Accounting Max Power Group ya. Kemudian di Zalora ya, CFO juga sebagai CFO dan Service Director di sana. Nah, itu beliau punya karir ya. Kemudian di UP Indo Jelly Gum ya. Oke. Nah, ini banyak sekali nih perusahaan yang beliau sudah tangani ini ya. Kalau saya bacakan rasanya nanti 1 jam ini semua hanya cerita riwayat beliau ini ya. Tapi beliau ini memang sangat luar biasa teman-teman. Ya, ini saya sampai gulung-gulung. Oke. Nah, pendidikan ya. Beliau juga adalah pernah jadi di technical assistant di Ernst & Young International. Kemudian beliau juga mendapatkan scholarship di Institute Management Newport Indonesia. Beliau belajar juga di University of Indonesia. Wah, banyak sekali ini ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan tanya panjang lebar lah bagaimana beliau begitu luar biasanya. Mari kita sambut Pak Frans Budi. Selamat malam Pak Frans. Malam, Hari. Luar biasa. Terima kasih ya Pak. Ya. Sehat-sehat ya Pak? Sehat. My honor, Pak Hari, sudah diundang. Oke, sama-sama. Jadi kedatangan Pak Frans ini kita mau belajar supaya bisa mendapatkan motivasi, insight, supaya kita ini bisa sama berhasilnya nih, seperti Pak Frans ya, mencapai puncak karir dalam hidup. Amin, 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 Pak Hari. Nah, baik, kita mulai nih Pak Frans. Mungkin kalau saya lihat kan pendidikan Bapak begitu luar biasa nih, sangat banyak, jadi saya nggak sebutkan ya. Dan karir Bapak juga begitu luar biasa. Mungkin kita mau dengar dulu nih, Bapak waktu masa kecil gitu, Pak. Gimana sih sebetulnya kehidupan Bapak? Apakah dulu pernah mimpi mau jadi apa, atau ingin jadi sesuatu, atau apa gitu, sampai akhirnya apa ini terwujud gitu, Pak? Boleh cerita? Oke, terima kasih Pak Hari, dan selamat malam para sahabat Gema Kebijaksanaan ya. Jadi saya ini anak seorang supir mikrolet, jadi waktu saya kecil itu, saya orang yang sangat sulit belajar, even alfabet atau berhitung ya. Saya termasuk waktu SD kelas 1 atau TK gitu, saya kesulitan belajar. Sampai akhirnya kakak saya yang paling saya takutin, ngajarin saya pagi-pagi jam 6 untuk belajar berhitung dan sebagainya. Baru dari situ saya mulai bisa belajar ya. Dan saya juga karena orang tua saya itu pemilik mobil mikrolet dan beliau juga mengendarainya, jadi saya agak minder terhadap teman-teman saya, dan saya itu merasa saya itu buruk rupa, terus saya itu anak kurang mampu, terus saya juga tidak percaya diri lah. Sehingga kalau saya masuk TK saya nggak berani lihat wajah orang-orang tua yang ada di sana. Jadi saya kalau masuk sekolah itu saya meper-meper dinding, pelan-pelan saya masuk gitu. Jadi benar-benar saya minder banget sampai suatu ketika ayah saya itu ngajak saya berangkat bareng karena saya kan ke sekolah, tapi arahnya itu ke arah Cililitan, padahal sekolah saya itu di Jatinegara. Jadi arahnya berlawanan. Jadi ternyata di situ naiklah guru matematika saya, Ibu Heti ya. Lalu Bu Heti tanya, Budi, kamu dari mana? Saya juga bingung jawabnya karena saya ikut ayah saya nggak berani bilang ayah saya itu yang nyetir ya. Sampai akhirnya ayah saya sendiri yang menjawab, Budi itu anak saya, dia ikut saya gini-gini.
Saya sendiri nggak berani mengakui ayah saya itu ya. Oke, seru sekali kalau gitu. Jadi itu pada usia berapa Pak Budi? Itu pada saat SD kelas 2 kelas 3 gitu ya. Di Jakarta ya Pak? Ya, di Santa Maria Fatima di Jatinegara ya. Oh, oke. Nah, kemudian sampai SMP, SMA juga masih di sana, begitu Pak? Iya, SD, SMP saya di Santa Maria Fatima, baru SMA saya masuk SMA Canisius ya. Oh, baik. Oke. Nah, terus kemudian setelah Ibu Guru dapat jawaban dari ayah punya Bapak itu seperti itu, apa tanggapan mereka mungkin bagaimana, Pak? Iya, Ibu Hetty itu kaget. Budi, kok kamu nggak bilang itu ayah kamu? Saya sendiri speechless karena saya nggak mau mengakui ayah saya itu supir ya. Jadi saya udah minder. Jadi jawaban saya itu pasti ditanya apa, jawaban saya bingung gitu. Oh, oke. Nah, jadi kemudian setelah itu bagaimana Bapak bisa mengatasi seperti itu, Pak? Ya, cuman ibu saya itu selalu mengajarkan nilai-nilai. Ada 2 nilai. Yang satu takut akan Tuhan, yang kedua pentingnya pendidikan. Sehingga saya menangkap itu sebagai amanah, sehingga waktu saya kelas 2, kelas 3 SD, saya rajin belajar ya. Selalu berusaha maksimal belajar lah. Jadi kalau kelasnya belum mulai, saya siapin dulu kira-kira nanti pelajarannya apa, saya baca bukunya dulu. Jadi sebelum guru ngajarin, saya udah baca dulu kira-kira materinya apa gitu. Begitu ya. Nah, oke, singkat cerita sampai akhirnya Bapak lulus dan kemudian berkarir gitu lah ya. Iya. Awal karir bagaimana Pak? Kira-kira pertama Bapak masuk mana? Oke, saya cerita dulu sedikit ya. Jadi saya waktu SMP itu saya mau sekolah di Harvard. Padahal saya anak orang yang tidak mampu. Sekolah di Harvard itu mungkin pada saat itu ya, itu sekitar 45-50 tahun yang lalu ya. Itu 250 juta pada saat itu. Sementara uang jajan dari ayah saya itu paling hanya 100 rupiah. Pokoknya itu uang yang sangat besar lah. Tapi saya bermimpi ingin bisa sekolah di Harvard. Dan itu memacu saya untuk belajar menjadi yang terbaik lah, supaya menjadi juara kelas. Dan akhirnya saya berhasil menjadi juara itu mulai dari SD kelas 6, terus SMP 1, 2, dan 3, sehingga akhirnya saya belajar bahwa sekolah yang terbaik itu SMA Canisius. Jadi saya mempersiapkan bahasa Inggris dan matematika. Kebetulan saya punya kakak ipar, Pak Joseph Landry. Dia itu termasuk top 10 motivator waktu tahun 2005 bareng Pak James Gue ya. Beliau itu yang ngajarin saya, kasih saya buku bahasa Inggris, sistem bahasa Inggris 52 jam, Proverbs, dan sebagainya, karena dia sekolahnya di London. Jadi beliau yang cekokin saya dengan bahasa Inggris, sehingga saya dari SMP kelas 1 kursus bahasa Inggris di beberapa tempat, di LIA dan sebagainya, supaya saya bisa jago bahasa Inggris. Dan akhirnya saya sampai SMA itu bahasa Inggris saya di Canisius bisa nilainya 10 ya. Saya benar-benar mempersiapkan, sehingga saya pikir, wah nanti setelah SMA saya mau masuk UI ini. Karena UI itu yang sekolah yang terbaik, fakultas ekonomi gitu ya, karena kakak saya ekonomi. Jadi saya benar-benar mempersiapkan diri supaya saya bisa masuk UI, dan akhirnya berhasil gitu ya. Jadi akhirnya lingkungan saya bagus, karena orang-orang yang SMA saya, orang-orang yang orang kaya dan orang-orang yang pintar ya. Dan saya di UI juga teman-teman saya orang-orang kaya dan orang-orang pintar. Jadi lingkungan itu membantu saya untuk naik kelas terus. Jadi kalau andai kata begini, menurut Pak Budi, apakah saran Bapak, kalau kita mau mencapai kesuksesan, kita harus berada di lingkungan yang tepat, begitu Pak Budi? Persis, kita harus di lingkungan yang tepat, yang bagus, yang bisa mengangkat kita ya. Dan dari situ saya juga belajar bahwa akhirnya katanya waktu di UI itu yang bagus itu kalau bisa kerja di Ernst & Young. Dan memang di Ernst & Young itu masuknya susah, dari ratusan yang dites itu ada 22 yang kepilih, saya nomor 22. Karena apa? Karena bahasa Inggris saya bagus, matematika saya bagus ya. Jadi itu penting sekali tuh bahasa Inggris dan matematik.
Dan akhirnya karena di Ernst Young, saya di training di Singapura selama dua minggu atau something like that ya. Akhirnya lingkungan saya juga makin orang-orang yang hebat gitu ya. Oke, nah jadi setelah itu Bapak berkarir sampai akhirnya posisi tertinggi di waktu di Zalora ya Pak ya, sampai mendapatkan CFO Award ya Pak ya, kalau tidak salah di sana ya. Betul, karena karir saya itu setelah saya dari Ernst Young, saya masuk di Permen Mentos, atasan saya itu MBA dan CPA dari Amerika, dan beliau itu yang ngajarin semua ilmu-ilmu saya, dan saya cukup ambisius ya, saya jadi assistant controller, setelah itu, setelah 2 tahun, saya pindah ke Susu Bendera, perusahaan yang 10 kali lebih besar daripada Permen Mentos waktu itu ya. Dan setelah 3 tahun, saya sebagai corporate finance, di management accountant di Susu Bendera, saya pindah lagi ke perusahaan yang 10 kali lebih besar lagi, which is Asia Pulp and Paper. Jadi ibaratnya saya lakukan lompatan-lompatan di mana perusahaannya 10 kali lebih besar dan peranan saya juga makin besar lagi. Iya, iya. Saya melihat Bapak menjadi The Indonesian Best CFO 2013 dan 2015 ya, sebagai CFO dari Yapti, Gami, Candy, dan Zalora ya Pak ya? Betul. Itu karena waktu di awal bekerja, saya bekerja di karir yang tepat, dalam arti di lingkungan yang bagus, sehingga saya jadi jadi terlatih gitu. Oke, luar biasa ini. Oke, nah jadi setelah itu Bapak mulai membuka bisnis Pak yang sekarang Bapak jalankan ini. Ya, jadi sekarang ini saya juga founder dari suatu perusahaan konsultan keuangan ya, perusahaan keuangan yang memberikan jasa accounting, tax, dan kebetulan kita beruntung pegang beberapa klien yang besar. Besar itu artinya ya omsetnya triliunan dan perusahaan yang terbesar lah, ada perusahaan manufacturing yang terbesar di Jawa Tengah, ada perusahaan properti yang terbesar di Jawa Timur. Jadi kita beruntung dapat klien yang besar sehingga ya kita cukup baik lah. Oh, luar biasa ya. Jadi ini teman-teman, sahabat-sahabat Gema, kalau nanti butuh ini sudah teruji nih kalau Pak Budi ini ya sebagai Chief Finance ini ya, yang sudah dapat gitu ya. Jadi bisa kontak dengan nanti dari boleh. Jadi nanti kita akan rekomendkan Pak Budi ini ya. Makasih Pak Ari. Baik. Nah, jadi kan ilmu Bapak ini banyak nih ya. Jadi oke, sebelum kita masuk ke materi Bapak tentang bagaimana meningkatkan penghasilan melalui digital, Pak. Iya. Kira-kira Pak Budi ada tips nggak bagaimana untuk orang bisa membangun hidupnya bisa lebih baik, mencapai keberhasilan gitu, Pak? Iya, ada 3C menurut saya. Yang pertama karakter, lalu competence, dan yang ketiga, yang terakhir connection. Jadi supaya kita bisa dipercaya, kita harus punya karakter yang baik. Karakter yang baik itu kalau bisa ada 3 hal ya. Yang pertama itu beriman, lalu yang kedua itu persisten dan pantang menyerah, lalu yang ketiga itu adalah ya kita belajar terus lah, keep self develop ya. Self develop ya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Tipsnya sudah langsung dapat ini buat kita untuk bisa maju nih, seperti Pak Budi ya. Baik, Pak Budi, mungkin kita mau dengar materi Bapak nih. Bagaimana nih kita bisa meningkatkan 10 kali penghasilan nih melalui digital marketing dari pengalaman Bapak. Mungkin Bapak boleh share ini materinya ya, Pak. Oke. Apakah slide saya udah kelihatan? Belum, masih loading. Oke, sebentar. Ya, sudah Pak. Sudah ya, walaupun nggak full ya, belum full ya? Belum. Oke, saya ada gangguan untuk memfullkannya. Apakah oke kalau seperti ini dulu? Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, jadi kita bicara digital marketing sebenarnya ada 3 hal ya. Pertama harus punya produk, apakah produknya digital ataupun fisik. Yang kedua adalah harus ada traffic. Apakah trafficnya itu dari berbayar, seperti kalau kita di marketplace, kita harus berbagi komisi ya, atau sesuatu yang gratis karena liputan, karena website kita sendiri,
karena sosial media kita gitu ya. Lalu yang ketiga konversi, bagaimana traffic tersebut bisa menjadi pembeli ya, dari tadinya cold, tidak kenal kita, menjadi warm, menjadi tertarik gitu ya, sampai akhirnya jadi hot, sampai akhirnya membeli. Jadi kuncinya adalah di sini, harus punya produk yang unik, yang menarik, yang bersaing, yang dibutuhkan ya kan. Lalu setelah itu kita memiliki traffic. Traffic ini bisa diperoleh dari yang berbayar seperti menggunakan Facebook Ads, Google Ads, atau yang kita earn, kita dapat karena kita branding, karena rajin bikin konten yang menarik sehingga kita dikenal karena kita punya posisi, punya status, kita punya kepandaian, atau kita punya, malah sekarang yang lagi ngetren itu pamer ya. Oke. Oke. Dan setelah itu adalah bagaimana supaya traffic itu bisa jadi pembeli. Nah, itu ada caranya. Nanti saya akan beberkan ya. Sampai di sini jelas ya. Oke, lalu kita bicara apa? Channel. Channel itu adalah sumber traffic. Sumber traffic itu bisa dari sosial media ya, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Lalu juga bisa dari search engine, karena orang mencari produk kita. Ini bisa berbayar atau bisa organik. Istilahnya SEO ya, Search Engine Optimization. Bisa karena dari kata kuncinya yang ada di website kita, atau bisa karena kita beriklan, kita berbayar ya. Sehingga di Google Ads itu per klik Rp2.000, kita taruh misalnya 100.000, bisa hingga 50 klik. Lalu bisa juga dari online messaging seperti WhatsApp ya. Lalu bisa juga dari SMS, conventional messaging. Bisa juga dari email marketing ya, atau dari blog, dari tulisan-tulisan kita, atau dari portal berita ya, seperti CNN, liputan6.com, atau dari online streaming seperti ya ini seperti liputan6.com, seperti berita ya, link berita. Lalu atau dari apps, dari aplikasi, atau dari music sharing seperti iTunes dan sebagainya ya. Lalu atau dari video sharing seperti YouTube, atau video conference seperti ini Zoom ya, seperti Zoom, seperti Skype. Jadi ini ada 12 channel di mana kita bisa mendapatkan traffic. Jadi itu dari sisi traffic. Lalu dari sisi apa itu digital marketing dan apa bedanya dengan digital selling. Jadi kalau digital marketing itu bagaimana menarik visitors ya, dari orang yang tidak kenal menjadi kenal dengan kita. Caranya bisa berbayar ataupun tidak berbayar ya. Bisa gunakan Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, atau lakukan branding karena bikin konten. Lalu berikutnya convert leads, jadi orang yang tadinya cold, tidak kenal, itu menjadi warm, menjadi leads, menjadi prospek ya. Tadinya tidak kenal kita menjadi prospek dengan bikin konten video, dengan copywriting yang bagus kata-katanya, dan selanjutnya kita bisa closing prospek tersebut jadi customer. Caranya bagaimana? Dengan promo, dengan diskon, dengan free ongkir, free voucher, dan sebagainya. Ini yang disebut digital selling. Jadi digital selling adalah pada saat closing dengan promo, diskon, dan sebagainya. Itu digital selling. Tapi kalau digital marketing ada 4 step tadi ya, dari memberikan penawaran, membangun awareness, sehingga interest, lalu desire, sehingga di action. Itulah membangun awareness lewat digital marketing. Dan setelah mereka jadi customer, bagaimana dilihat customer-nya menjadi advocates dengan kasih voucher pada saat ulang tahun, kasih premium call dan services gitu ya. Ini bedanya digital marketing dan digital selling. Banyak orang hanya bermain di digital selling. Bagaimana yang penting saya jualan aja. Tapi dia tidak lakukan marketing. Nah, ini tergantung kita pendekatannya yang mana ya. Dan ini 5 step untuk jualan online yang berhasil. Yang pertama, pilih media atau channelnya. Sesuai dengan target market kita ya. Apakah Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, atau landing page.
Lalu yang kedua, tentukan target marketnya dari sisi usia, jenis kelamin, lokasinya, ekonomi statusnya. Lalu yang ketiga, kita membangun atau mengumpulkan database dari customer ataupun prospek. Yang keempat, desain flyer yang atraktif atau poster yang atraktif atau video dengan promo ya, menggunakan PowerPoint atau kita outsource menggunakan jasa desain. Yang kelima, kita gunakan copywriting dengan kata-kata yang menghipnotis ya, seperti yang mudah dipahami, yang ada call for action-nya. Dan kita bisa lakukan postingnya, flyer ataupun videonya pada waktu yang ramai. Misalnya jam 9, jam 10 pagi, atau jam 2, jam 3 sore, atau malam jam 8 sampai jam 9. Dan cek ya, apakah customer-nya kembali nggak, repeat order nggak. Lalu bagaimana kita bisa handle customer komplainnya dalam waktu menit ya, atau jam. Dan berikutnya monitor hasilnya ya, dengan membandingkan antara quantity yang terjual dengan profitnya, keuntungannya, dibandingkan marketing cost-nya lebih besar untungnya gitu ya. Sehingga akhirnya bisa di scale up, Misalnya kita beriklan 100.000 misalnya, dan keuntungan kita misalnya 400.000 dikali margin kita 40%. Berarti profit kita 160.000, tapi biaya marketing kita 100.000 misalnya. Wah, berarti ini boleh diteruskan ya. Karena 100.000 aja itu dapat 50 klik. Masa dari 50 yang klik nggak ada yang beli sih? Ya, ya kan? Nah, itu ada ini. orang yang bertanya, Pak Budi, kalau orang sudah keluarkan biaya untuk beriklan, tapi ini mereka nggak mendapatkan hasil mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh, Pak. Iya, ini bisa dicek apakah milih medianya tepat atau tidak. Lalu target marketnya cocok apa tidak. Lalu apakah dia punya database nggak yang sudah pernah belanja. Karena lebih mudah kalau punya database customer yang udah belanja daripada customer yang sama sekali baru ya. Lalu apakah flyer kita atau promo kita menarik apa tidak dari segi desainnya, dari segi kata-katanya ya. Apakah penawarannya itu yang tidak bisa ditolak ya. Sehingga orang akan merasa bodoh kalau tidak mengambil penawaran tersebut. Okay. Jadi kita harus make sure bahwa penawaran kita itu tidak biasa-biasa saja ya. Kita harus make sure kita itu sapi ungu. Karena kalau nggak sapi ungu, orang bisa beli di mana aja, kenapa harus beli dari kita? Bisa juga kitanya itu kurang dikenal, kurang kredibel. Kita itu brandnya kayak nggak tahu nih bisa dipercaya apa enggak. Jadi penting supaya kita dikenal, disukai, dipercaya, baru kita dibeli. Jadi bisa jadi kita kurang branding itu. Atau bisa jadi produk kita itu produk yang biasa atau harganya biasa, nggak ada penawaran istimewanya gitu. Jadi kita harus make sure penawaran kita itu irresistible, yang tidak bisa ditolak. Sehingga orang merasa bodoh kalau tidak membelinya. Karena barang yang kita jual bisa barang yang dibutuhkan atau barang yang diinginkan. Kalau barang yang dibutuhkan, kita bisa bermain dengan harga. Harganya lebih murah, dan orang butuh ya. Atau kalau diinginkan, kita harus bikin dengan diinginkan itu kita harus menggunakan imajinasi, menggunakan fantasi. Itu yang disebut dengan marketing itu ya, sehingga orang jadi pengen, orang jadi ingin gitu. Dan yang terakhir, harus ada branding supaya kita dipercaya. Karena make sure kita jualan barang apa? Barang yang dibutuhkan atau barang yang diinginkan. Kalau barang yang dibutuhkan kita bisa selling. Sellingnya itu ya toh orang pasti butuh kan. Apakah harganya sama atau lebih murah? Makin murah makin baik karena orang udah butuh, harganya menarik lagi. Ya. Ya, lanjut Pak. Ya, oke. Jadi kita harus paham ya, barang kita itu barang dibutuhkan atau diinginkan. Kalau dibutuhkan berarti kita bisa bermain dengan harganya atau desainnya. Ya. Nah, ini
yang kita perlu lakukan adalah membangun awareness, jadi ada mempengaruhi otak rasional hingga emosional. Dari membangun awareness atau marketing sampai dia purchase. Ini selling ya. Jadi kalau marketing kita bangun awareness dulu, caranya mempengaruhi logikanya atau rasionalnya dengan mengedukasi, dengan konten edukatif, dengan infografis, dengan tips and tricks ya. Tapi kalau mempengaruhi emosinya, membangun awareness-nya, itu dengan entertain, supaya dia senang ya, dengan kasih giveaway, kasih game, kasih quiz. Tapi kalau kita mau supaya selling atau terjadi purchase, maka kita harus convince rasionalnya dengan memberikan data sheet, memberikan hitung-hitungannya, memberikan case study-nya, memberikan video demonya, sehingga orang, wah, saya tertarik membeli karena untung ini, hitung-hitungannya. Harganya 5.000 dicoret jadi 3.000 misalnya. Nah, ini meyakinkan secara rasional ya. Lalu kita juga bisa meyakinkan secara emosional supaya dia beli ya. Misalnya dengan endorsement, testimoni dari orang terkenal, lalu dengan review, dengan rating. Jadi kita pengaruhin pemikirannya, logiknya, kita pengaruhin emosinya dari dua cara ya. Dari sisi marketingnya, membangun awareness-nya, dari sisi supaya dia belinya, supaya dia transaksi. Nah, ini ada 18 cara dari membangun awareness hingga closing. Ya. Inilah menariknya digital marketing. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kita harus pahami barang kita itu dibutuhkan atau diinginkan, dan fondasinya harus dipercaya. Supaya kita dipercaya, itu lakukan yang namanya branding. Makanya banyak yang tanya, apa sih bedanya marketing, selling, dan branding? Kalau branding tujuannya supaya dipercaya. Kita nggak akan bisa selling kalau kita nggak dipercaya. Ya, jadi caranya bagaimana? Nah, ini start with mindset ya. Orang hanya beli dari orang yang mereka kenal, mereka sukai, dan mereka percaya. Lalu yang kedua, kita harus berpenampilannya menarik, rapi ya. Jadi pakaiannya bagus, sepatunya bagus, terus juga kita harus membaca buku, menghadiri seminar, workshop, conference, dan percaya diri, tersenyum, bahagia gitu. Karena orang hanya mau percaya atau mau bersama orang yang ramah, yang bahagia ya. Lalu pilih teman yang 10 kali lebih berhasil, yang wealthy, happy daripada yang sebaliknya ya. Lalu kalau bisa kita write a book, kita nulis buku ya. Karena buku adalah kartu nama yang paling eksklusif ya. Kalau kita kasih kartu nama sama kita kasih buku ya, walaupun bukunya mungkin cuma biayanya 10.000 karena lembarnya dikit ya, tapi itu akan lebih dihargai. Lalu juga buat seminar tentang buku itu, buat video talk tentang buku itu, buat quotes dan inspirational videos-nya, dan berfoto dengan orang-orang terkenal ya. Ini cara-cara branding supaya kita dipercaya ya. Lalu create your own YouTube channel, lalu memiliki Instagram dan posting 3 kali gambar atau video setiap hari. Lalu punya Facebook juga begitu. Pergi ke seminar dan event, karena ketemu orang itu, rezeki kita itu ada di orang yang kita ketemui. Kadang kita nggak sadar bahwa rezeki kita itu ada di sebelah kita, ada di tempat parkir, ada di restoran, ada di jalan gitu ya. Nah, ini adalah prospek semua sebenarnya yang kadang kita suka ignore atau malu gitu ya. Padahal seringkali rezeki itu dari makanya orang yang ramah dan sebagainya mudah mendapatkan rezeki sebenarnya ya. Lalu join dan create komunitas. Jadi bisa kita join komunitas orang lain atau kita bikin komunitas kita sendiri yang terdiri dari orang yang suka dengan kita atau yang hobinya sama. Oke. Lalu tawarkan bicara for free ya. Seperti saya banyak event yang saya join for free sebagai speaker, karena
tujuannya untuk supaya branding ya. Ini untuk di kampus, di komunitas, di asosiasi. Sehingga saya pernah 1 tahun diundang bicara 150 kali Waduh, dalam luar setahun. Jadi, waduh, super sibuk banget ya. Nah, biasa. tapi itu adalah karena branding yang kita bentuk. Nggak mungkin kita bisa seperti itu kalau kita hitung-hitungan, wah, kalau saya nggak dibayar sekian puluh juta, saya nggak mau ah. Nah, itu eh, ya itu beda ya. Maksudnya kalau branding ini yang saya lakukan untuk branding. Lalu join network marketing kalau produknya bagus dan leadernya bagus. Lalu travel dan enjoy yourself with your family and friends. Ya. Jadi hidup itu harus dinikmati ya, bukan hanya mencari uang tapi menikmati uang yang kita peroleh. Terus juga create multiple streams of income. Jadi sumber penghasilan kita jangan hanya satu. Saya pernah bekerja nggak cocok dengan atasan, dipecat, akhirnya kehilangan pekerjaan, kita bingung. Sampai akhirnya, wah, nulis buku, kita bisa jadi pembicara, akhirnya income kita bukan hanya dari pekerjaan aja, saya bisa ada 5 atau 6 sumber income yang ada yang passive income, dari kenalin orang, dari buku, dan sebagainya. Jadi asik sekali kalau punya income itu ada 5 sampai atau lebih ya sumber pemasukan kita ya. Seru banget. Terus juga create your website, sosmed ya, blog. Lalu gunakan media TV, radio, newspaper, online media. Kadang kalau saya lihat, wah teman saya, Pak Putu di interview di TV ini ya, saya langsung tanya, Pak Putu, itu yang interview dari mana? Ada kontaknya nggak? Akhirnya saya dikasih. Nggak lama minggu depannya saya yang di interview. Nah itu. Terus Secara juga brand, yang terakhir, ya itu cara branding. Di mana ada teman kita, wah kok dia bisa masuk sana? Kita tanya supaya kita bisa seperti itu juga. Dan bisa juga kita setelah itu, setelah kita dikenal, nulis buku, kita bisa jadi coach, bisa jadi consultant. Makanya saya bilang income saya itu bisa 5-6 sumber. wah, luar biasa ya. Iya. Makanya 10 kali gitu ya, lebih Ya, banyak. 10 kali. Nah, ini 10 kali. Karena apa? Branding. Karena dikenal, disukai, banyak teman. Ya. Kan tadi saya bilang karakter, competence, dan connection. Ya, baik, baik. Oke. Nah, media online itu ada 5, tapi di sini kita ada 4 ya. Kita bilang dari media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok. Atau dari Messenger, WhatsApp, Line, Telegram. Atau dari toko independen seperti website, apps, ya, Android atau iOS. Atau dari platform marketplace. Dan yang kelima ada namanya dari reseller. Kalau kita punya pasukan reseller untuk produk kita. Ya. Jadi ini 5 sumber traffic yang kita bisa miliki. Nah, ini customer life cycle marketing ya. Lihat di sini ada 5 tahapan ya, dari membangun awareness, sampai consideration, sampai purchase, sampai mereka kita pertahankan, sampai mereka jadi pembela kita. Ini mulai dari melakukan PR ya, lalu radio, TV, print, dari mulut ke mulut. Jadi yang pertama itu attract interest dulu ya, supaya jadi pembicaraan orang. Lalu setelahnya ada online ads, ada email marketing, ada pay per click, ada social ads. Ini bagaimana mengcapture leads, mengcapture calon-calon customer ya. Reviews, blog, media, ini consideration. Supaya orang consideration, kita harus ada tulisan-tulisan, ada video, ya kan? Baru akhirnya tahapan ke purchase ya. Itu dengan kita ada email marketing, ada di e-commerce, ada di store ya, ada di website. Jadi kita nurture leads. Nurture leads itu ya kita maintain mereka ya. Dan yang keempat itu kita convert sales sehingga terjadi penjualan. Lalu untuk service mereka, kita ada community forum, lalu ada frequently asked question base, dan yang kelima itu deliver dan satisfy. Yang keenam upsell customer kita dengan email marketing ya. Yang ketujuh get referrals.
get referrals karena ada orang-orang yang membela kita, mereka bantuin promosiin kita, kita nulis blog, social network, ya, dan juga kita lakukan yang namanya newsletter, ya. Nah, ini 5 tahapan yang kelihatannya simple, tapi kalau kita laksanakan hasilnya akan sangat baik sekali. Kita sambil jawab pertanyaan juga ya, Pak ya? Ya, nanti ya boleh. Ini dari pertanyaan Pak Halim. Beliau tanya, bagaimana untuk branding, bagaimana membangkitkan awareness customer dengan low budgetnya, Pak? Ya, yang low budget itu dengan lewat ya social media ya, seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Itu low budget. Tapi Pak, bagaimana follower saya sedikit ya? Nah, makanya harus rajin ya. Follower saya di Instagram itu bisa puluhan ribu karena saya udah berapa tahun ya? 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun yang posting setiap hari 3 kali posting. Harus membangun kepercayaan dengan bikin konten yang rutin. Saya sudah berfoto dengan 700 orang yang terkenal ya, bisa dari CEO, selebriti, dan sebagainya. Saya pernah foto bareng Ayu Ting Ting, itu sekali posting, saya dapat 1.000 sampai 2.000 follower. Ya, jadi koneksi kita dengan siapa kita bersama, itu akan bisa mengangkat followers kita. Karena follower tambahan itu karena mereka suka sama Ayu Ting Tingnya misalnya. Ikut gitu ya, Pak ya? Ya, itu pengaruh dengan siapa yang orang yang disukai akan menambah follower kita. Ya. Nah, terus kedua, ini Pak, kalau mereka seringkali pasang iklan, cuma nggak hit targetnya gitu loh. Jadi mereka cuma sekedar nanya-nanya, tapi nggak closing gitu loh. Gimana itu Pak cara ngatasinya? Oke, ini very good questions ya. Kenapa mereka hanya nanya-nanya, nggak bisa closing? Karena waktu dia tanya, Pak, ini harganya berapa? Mestinya kalau kita face to face, kita akan tanya balik, menurut Bapak berapa? Tapi karena mungkin nanyanya lewat WhatsApp atau lewat email gitu kan, ya tentu kalau udah ada harganya ya seperti itu. Dan kalau mereka nanya-nanya nggak beli, berarti artinya mereka udah tertarik ya Pak ya. Udah nanya tapi nggak beli ya. Itu artinya setelah dia tanya, ternyata harga Bapak lebih mahal daripada toko sebelah. Iya, jadi akhirnya dia belinya di toko sebelah, nggak di toko kita. Oleh karenanya, ini adalah suatu feedback. Berarti kita harus tanya, budget Bapak berapa? Kalau kita face-to-face, kita bisa tanya gitu ya. Jadi, kalau orang nanya-nanya, berarti ada masalah. Nanya-nanya nggak beli. Misalnya, wah produk kita kurang baik, atau harga kita nggak masuk, atau di tempat lain lebih murah. Nah, oleh karenanya, kadang kita harus kasih bundling, ada penawarannya, Pak, kalau Bapak beli ini, dapat bonus bolpen, atau dapat t-shirt, tergantung barang yang kita jual ya. Sehingga orang nggak bisa dapatkan di tempat lain kecuali tempat kita. Jadi artinya kalau orang nggak beli, artinya mereka dapat yang lebih murah. Harga kita lebih mahal. Atau penawaran kita tidak cukup menarik gitu. Atau kitanya kurang dipercaya. Karena kalau kitanya dipercaya, walaupun harga kita sama atau lebih mahal, orang tetap akan beli. Jadi lakukanlah branding, lakukanlah evaluasi, jangan-jangan di toko sebelah lebih murah. Berarti kita ambil barangnya mungkin lebih mahal. Makanya usahakan kita nggak hanya di satu toko online ya, kalau bisa di beberapa dengan harganya berbeda-beda. Ada yang harganya murah, ada yang lebih mahal lagi. Sehingga kalau di sini kita gagal, di tempat lain kita berhasil. Gitu. Oke, baik. Lanjut lagi, Pak. Iya. Oke, nah ini yang namanya lead magnet ya. Kita berikan mindset, knowledge, dan belief yang harus diketahui customer Anda.
lewat checklist, how to guides, kasih insight ya, supaya audiens Anda mengerti aha momennya ya, sebelum tujuan akhir produk utama Anda. Jadi bangun awareness, interest, lalu desire dan action. Jadi ibaratnya orang pacaran nggak bisa langsung ajak merit ya kan, harus ajak makan dulu, ajak ngobrol dulu, ajak nonton dulu, pengenalan dulu ya kan. Ini beli barang juga prinsipnya sama. Bagaimana kita membangun trust sehingga orang mau melangkah ke step berikutnya dan berikutnya. Kalau kita nggak bangun itu, karena kita saya mau langsung merit, padahal baru kenal nih, ini baru kenal, kita kawin juga kan nggak bisa. Kita harus ajak makan dulu, nonton dulu, ketemu orang tuanya dulu, membangun kepercayaan dulu kan. Begitu juga dengan selling, itu sama persis. Bagaimana mengedukasi sehingga mereka yakin bahwa kita adalah yang terbaik. Gitu. Jadi pertanyaan lead magnet ini yang membuat memahami apa pain terbesar dari customer kita ya. Sehingga itu yang kita kasih solusi ya. Dan apa yang bisa membantu meringankan pain mereka. Dan bagaimana supaya mereka mau bercerita kepada bagaimana kita bercerita kepada orang lain tentang bisnis kita ya. Kenapa kita bikin Soma ini misalnya? Kalau ada ceritanya itu akan lebih menarik. Kenapa kita bikin sepatu atau payung merek seperti ini? Kalau ada ceritanya akan bikin orang belanja di kita bukan di tempat lain. Jadi apa yang mereka perlu mengerti, tahu dan percaya ya sehingga menginginkan produk jasa Anda. Misalnya Anda jasa pijat misalnya. Wah, pijatan Anda itu luar biasa misalnya. Jari-jari sakti misalnya. Nah, ini hal-hal apa yang perlu di-highlight sehingga customer tertarik dan hanya ke Anda saja, nggak ke yang lain. Lalu konten apa yang sangat berharga sehingga ada customer Anda mengatakan, wow, nggak percaya kayak begini dikasih gratis gitu ya. Bagaimana Anda kasih barang yang sebenarnya murah, tapi sepertinya dipersepsikannya mahal, ya. Seperti dikasih airing buat HP atau dikasih tongsis, padahal harganya murah. Anda dapatnya beli banyak, mungkin cuma beberapa ribu ya, tapi dipersepsikan puluhan ribu misalnya. Nah itu bagaimana sampai wow your customer lah, sampai mereka unbelievable gitu, sehingga mereka akan merasa bodoh kalau nggak beli gitu. Dan ini jenis-jenis lead magnetnya itu bisa dengan bikin konten, cara melakukan sesuatu, misalnya Anda jual eyelashes, bagaimana cara memasang eyelashes ya, bagaimana dan sebagainya. Lalu teaser ya, bagian yang mudah dilakukan dan paling terlihat hasilnya. Ada seorang perias wajah yang terkenal di Surabaya, itu dia sekali rias wajah 50 juta. Dan dia kasih lihat orang yang tadinya jelek, setelah dirias dia jadi cantik banget kayak artis. Nah ini salah satu contoh orang nggak mau ke tempat lain kecuali sama dia, walaupun harganya mahal banget. Lalu kasih example, kasih template, kasih diskon, kasih akses tutorial kelas, kasih e-book, kasih desain, kasih akses ke eksklusif community, kasih curated video, dan sebagainya. Intinya, kasih sesuatu buat mereka lah, supaya mereka nggak kemana-mana. Dan ini namanya value ladder ya. Jadi, mulai kasih yang dari free atau low cost, lalu yang ada tripwire namanya, yang bayar tapi murah ya. Jadi gratis, bersihin gigi gratis. Memutihkannya sedikit lebih mahal. Lalu kalau mau terus-terusan selama sebulan ada retainer. Lalu lebihnya lagi kalau Anda mau lebih cakep lagi ada kosmetiknya ya. Lalu kalau mau lebih mahal lagi ada 6 months check-ups. Jadi dari yang gratis berbayar sedikit, makin mahal sampai yang paling mahal. Jadi orang kan baru kenal, nggak bisa langsung disuruh beli yang mahal kan? Dikasih gratis dulu. Dikasih setelah gratis, wah bagus ya, kasih yang sedikit lebih mahal. Oh bagus ya, kasih yang lebih mahal lagi. Bagus ya, sampai naik-naik gitu ya.
Jadi kepuasan seseorang diajak naik ya, sehingga akhirnya harganya makin mahal. Price of service-nya lebih mahal, value-nya juga lebih tinggi. Jadi orang diajak lewat tangga ya, value of ladder. Oke, sampai situ jelas ya. Dan ini sekedar contoh, ini dari Pak Juanda sebenarnya, dia bikin digital marketing is fun. Fun-nya itu singkatan ya. F-nya itu formation. Jadi kita ada organik ya, ini organik, lalu ada iklan, yang organik itu gratis, ini iklan berbayar, lalu ada website, ada WhatsApp business ya, Anda bisa punya store in your web WhatsApp, lalu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan gawangnya adalah konten, supaya orang terus tertarik dengan Anda gitu. Ini formation. U-nya itu unik. Anda punya keunikan ya dibanding yang lain. Apakah dari sisi harga atau dari sisi desain atau sisi warna atau sisi rasa. Dan niche market. N-nya itu niche market. Marketnya khusus ya. Misalnya Anda jual obat yang menguruskan badan untuk ibu hamil misalnya. Itu niche market. Gitu. Nah, danani produk Anda secantik-cantiknya, ya. Lalu diskon nggak ya? Ibaratnya produk Anda itu adalah wanita cantik. Anda harus bikin secantik-cantiknya ya. Fotonya dengan bagus dan jelas, karena manusia itu visual base. Lalu diskon nggak ya dengan free ongkir, buy one get one, banding produk ya, kasih bonus, dan apakah bisnis Anda sudah memiliki hal ini, artinya customer experience. Dia mencoba sekali ya, kalau mereka puas, maka mereka kembali lagi dan kembali lagi. Juga good delivery, service-nya baik, packaging-nya bagus, customer support-nya ramah, lalu cara pembayarannya bervariasi macam-macam, bisa cash on delivery, lalu ada garansi gitu ya. Hal seperti ini ya. Dan nah ini kalau lagi efisiensi, maksimalkan media sosial. Anda bisa posting sehari 3, bisa 5. Lalu berkorbanlah untuk pembelian pertama. Jadi pembelian pertama mungkin Anda kasih diskon yang lebih besar. Pembelian yang kedua lebih kurangin. Pembelian yang ketiga lebih kurangin lagi gitu ya. Jadi pertama Anda harus berkorban. Seperti Anda pacaran lah misalnya. Anda harus awal-awalnya kasih kue, awal-awalnya harus lebih ya daripada yang next-nextnya gitu ya. Oke, ini cara-caranya aja ya. Dan 4P ya, produk dengan digital, kasih solusi. Produk Anda itu harus memberikan solusi. Apakah dengan teknologi, dengan ekosistem. Lalu place digantikan dengan akses. Supaya bisa diakses online maupun offline. Lalu price harus digantikan dengan value ya. Karena ada diskon, ada promo, ada free ongkir. Dan promotion digantikan dengan edukasi, dengan konten, dengan copywriting. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin waktunya masih ada nggak? Ya, tinggal 10 menit nih, Pak. 10 menit ya. Jadi intinya beware your customer spend time. Jadi di mana customer Anda itu berada, ya Anda harus ada di situ. Di multi-channel. Dan yang ketiga, list building ya. Adalah punya landing page, di sana ada insentif yang menggiurkan, Anda sering berinteraksi, Anda tarik pengunjung ke sana. Nah, inilah harus ada halaman website ya, dengan headline yang perkasa ya kan. Tampilkan benefit yang menggoda. Terus juga kasih insentif yang menggiurkan. Semakin bernilai, semakin baik ya. Apa yang mereka inginkan. Yang mereka tidak dapat di tempat lain, dan mereka tidak bisa beli ini dimanapun. Dan tampar mereka dengan kerugian yang akan mereka rasakan jika mengabaikan insentif ini. Lalu sering berinteraksi ya, lewat email misalnya, setiap hari atau setiap minggu ya, berikan e-courses yang mengandung konten berkualitas, tunjukkan kredibilitas Anda dengan bukti, testimoni, dan artikel,
buat mereka penasaran untuk nunggu email Anda berikutnya. Lalu variasikan interaksi dengan audio, video, sosial media. Dan tarik pengunjung dengan traffic ya. Gunakan search engine optimization dengan kata-kata kunci, lakukan booster dengan iklan, manfaatkan tren dari sosial media, gunakan blog, forum, iklan baris. Dan produk Anda itu tadi harus dandan. Harus kelihatan menarik dan cantik gitu ya. Dan nah ini dandan, ini produk Anda secantik-cantiknya. Ini tadi kita udah bahas ya. Nah ini tadi kita udah bahas juga. Kita udah bahas. Nah, copywriting ya. Ini seni menggunakan kata-kata yang elegan yang membuat orang mau mengikuti apa yang kita katakan tanpa merasa terbeban, bahkan merasa diuntungkan. Seni berkata-kata ya. Nah, ini ada headline, ada opening, ada body, ada call to action. Nah, headline-nya itu misalnya gini, Anda jualan buah. Anda mau sehat, Anda mau umur 100 tahun, ya Anda harus makan buah setiap hari misalnya. Lewat pertanyaan. Bisa juga lewat pernyataan ya. Lewat pernyataan. Ya, Anda bisa buat pernyataan yang membuat orang terkejut misalnya. Lalu bisa lewat headline shocking. Bisa menggunakan tantangan ya. Nah, ini contoh-contoh headline yang bisa menarik. Dan opening itu ada yang namanya hard selling, langsung jualan, ada yang soft selling, ada yang hint selling. Hint selling itu maksudnya dia bilang, aduh, puji Tuhan, hari ini 100 mangkok sudah terjual begitu saja dalam waktu beberapa jam misalnya. Itu seperti jualan tidak berjualan, ya. Itu soft selling ya. Hint selling. Ada yang namanya soft selling. Soft selling itu, kalau hard selling itu, ayo beli produk saya, itu hard selling. Kalau soft selling itu paragraf yang menjelaskan fakta, pain dan pleasure ke target market. Kalau Anda ingin disayang suami misalnya, Anda harus beli pemutih ini karena Anda akan lebih cantik dan sebagainya. Itu soft selling. Ini akan membuat Anda lebih disayangi misalnya. Anda tidak bilang, harus beli, tidak. Anda cukup bilang, ini bisa membuat Anda lebih dihormati atau disayangi pasangan Anda misalnya. Nah, body itu bisa ada feature. Ini bisa memutihkan atau menghaluskan. Dan benefit ya, benefitnya apa? Bisa lebih diperhatikan orang ya. Terus testimoninya bagaimana? Dan call to action ya, harus ada kelangkaan. Ini hanya tinggal 10 ya unit. Ini urgency, ini hanya khusus hari ini saja. Atau minggu ini saja. Atau sampai jam 12 malam ya. Atau penggabungan scarcity dan urgency. Wah, ini unitnya terbatas dan hingga khusus hari ini saja misalnya. Lalu kasih kutipan ya. Kutipan, kasih pantun ya kan. Lalu kasih doa dan harapan. Semoga Anda semakin disayangi pasangan Anda misalnya. Dan ini yang tadi disebut branding ya, supaya Anda dipercaya tadi. Your image, your mission, your values, your vision. Nah, ini apa yang Anda bisa lakukan. Tadi caranya seperti ini yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Apa yang Anda yakini, itu yang Anda dapatkan. Dan hidup ini hanya sekali ya, raihlah impian besar Anda. Jadi, what makes you special ketika Anda memberi manfaat untuk orang lain. Dan ini buku saya, bagi yang tertarik silakan. Bisa dibeli di budipranata.com nih. Bisa di-download ya. 10 times your income with digital marketing dan sales automation. Jadi ini memang ada pertanyaan juga, Pak. Apakah Bapak punya rekomendasi buku atau channel untuk belajar lebih lanjut mengenal digital marketing? Oke. Ya, ini bukunya hanya 100.000 saja. Even kalau kita juga ada kayak apanya ya? Kayak coachingnya. Coachingnya misalnya bisa coaching one-on-one sebenarnya. Oke, untuk belajar digital marketing gitu ya, Pak? Ya, untuk belajar digital marketing. Jadi kita ada
tim yang bisa melakukan desain 5 juta untuk selama 1 bulan misalnya, yang bisa memberikan Anda beberapa desain, 3-5 desain sehari. Oke. Jadi nanti mungkin yang berminat hubungi Gema Kebijaksanaan dulu aja ya Pak ya, baru atau Bapak Iya, mau? boleh. Iya, lewat Pak Hari juga boleh. Ya, boleh. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, bagi yang mungkin mau belajar atau apa, silakan ya. Nanti mungkin mau tanya tentang harga dan lain sebagainya, mau coaching dan lain sebagainya, silakan gitu. Nah, ini ada yang resen Ibu Sofia. Coba sebentar, saya mau tanya langsung ya Ibu Sofia. Saya udah kasih untuk bisa ngobrol, boleh silakan Bu. Mau tanya Ibu? Bu Sofia? Sudah raise hand? Enggak ya? Oke, baik. Baik Pak Budi. Jadi Pak Budi kan punya buku bukan ini aja ya. Saya tahu Pak Budi banyak mengarang buku ya, Pak Budi ya. Ada 13 Pak, ada 13 buku Pak Hari. Wah, luar biasa ini ya. Ada 13 buku nih kawan-kawan. Jadi sahabat-sahabat bisa belajar banyak ini dari Pak Budi karena memang ilmunya beliau ini banyak sekali ya. Ini saya tahu ini salah satu buku yang juga bagus ya, bestseller dari Pak Budi juga. Nah, jadi teman-teman bisa untuk membutuhkan apakah buku atau hal-hal yang lain dengan Pak Budi, bisa juga kontak, silakan kasih, mungkin saya punya ini pengurus bisa bantu kasih alamat email Gema atau itu direct message kepada Instagramnya Gema Kebijaksanaan juga boleh ya. Nah, baik Pak Budi, ada hal yang mau disampaikan. Jadi sekarang kalau mengenai buku ini, Bapak punya workshop-nya juga nggak Pak? Ya, saya ada workshop-nya juga ya. Saya pernah bikin workshop, ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 jam. Oh, oke. Ada itu ya, ada sehari, ada 2 jam nanti. Oke, silakan kalau gitu. Nah, baik Pak Budi, sekarang ini kan memang kita harus boleh bilang dengan kondisi pandemi, memang digital marketing ini sangat penting ya untuk kita bisa kuasai ya Pak. Iya, iya. Itu orang tahu bagaimana untuk menjalankan, tapi dia nggak tahu bagaimana harus memulai. Nah, kira-kira mungkin Pak Budi bisa kasih gambaran gitu. Ini bisa done with you, dikerjakan bersama Anda, jadi dibimbing. Bisa juga done for you. Ada yang bilang, aduh Pak, saya udah ketuaan, saya diajarin juga percuma, udah nggak bisa gitu ya. Itu done for you. Kita bisa lakukan buat mereka. Tapi ada juga yang, Pak, saya bisa belajar, tapi tolong dibimbing. Itu done with you. Dikerjain sama-sama. Oke, oh begitu ya. Jadi bisa bersama-sama dikerjakan gitu ya. Iya, bersama-sama diskusi begini, oke nggak? Setuju nggak? Kalau setuju, ya kita jalanin sama-sama. Tapi ada juga, aduh Pak, saya udah ketuaan, saya udah nggak bisa apa-apa. Udahlah, Bapak aja yang kerjain, timnya saya kerjain. Jadi done for you. Jadi Bapak ada company juga yang ngurus untuk mengenai digital marketing ini ya Pak? Betul, betul. Oke, baik. Nah, baik sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi mungkin apa Anda yang mungkin sekarang ini pengen belajar bagaimana membangun bisnis online, nah bisa juga konsultasi karena Pak Budi juga ada mendirikan sebuah coaching company begitu ya Pak Budi ya? Iya, betul Pak. Saya ada namanya Budi Pranata Academy, ada The Winner Institute ya. Ya, luar biasa gitu ya. Nah, baik Pak Budi, di penghujung ini kira-kira Pak Budi ada mau kasih closing statement atau tips barangkali supaya kita ini bisa sama-sama maju nih Pak, sama seperti Pak Budi. Ya, intinya menurut saya digital marketing itu seperti ilmu cara menangkap apa yang target kita ya. Jadi digital marketing itu ilmu untuk kita mencari makan kita lah istilahnya. Dan juga 3C tadi, pentingnya punya karakter, kompetensi, keahlian, dan connection. Karena bukan hanya apa yang kita ketahui, tapi apa yang orang tahu bahwa kita bisa gitu. Dan harus pahami tadi ada ilmu selling,
ilmu marketing dan ilmu branding ya. Jadi ilmu selling adalah kalau barang kita dibutuhkan. Itu tadi kan ada 4P ya, karena produk, karena price, ya, karena place. Jadi produk dan place itu karena barangnya dibutuhkan. Ada yang diinginkan itu dengan marketing. Jadi karena kan supaya orang ingin harus diciptakan imajinasi, visualisasi supaya misalnya kenapa orang harus beli kosmetik ini? Kenapa orang harus beli tas tas Hermes yang mahal begitu ya? Itu kan karena menciptakan status, menciptakan supaya orang ingin diterima atau statusnya naik. Ya, itu ilmu marketing namanya. Makanya kita harus belajar ilmu selling supaya orang beli dan barang kita memang dibutuhkan. Seperti orang jualan beras, itu kan barang dibutuhkan, bukan diinginkan ya. Kalau jualan emas atau apa ya, misalnya tas mahal, baju mahal, itu kan barang yang diinginkan. Ya butuh sih butuh, tapi nggak mesti yang mahal begitu kan. Nah itu marketing ilmunya. Tapi supaya bisa selling baik barang dibutuhkan maupun diinginkan, harus penjualnya bisa dipercaya, yaitu branding ya. Branding supaya, wah ini kualitasnya baik, ini penjualnya nggak akan lari, ada garansinya dan sebagainya. Itu branding. Jadi kita perlu kuasai 3 nih, ilmu selling, ilmu marketing, dengan memberikan penawaran yang membuat orang merasa bodoh kalau menolaknya, dan branding supaya orang percaya sama kita. Kita nggak akan lari, kita kasih garansi. Kita ini bukan sembarangan gitu ya. Nah ini ilmu yang sangat penting dikuasai kalau kita ingin survive di era pandemi seperti ini. Ya ini kita perlu kuasai. Jadi kalau ya silakan Pak, silakan lanjut dulu Pak Budi. Ya, dan jangan ragu invest leher ke atas. Seringkali orang kalau makan 500.000, 1 juta mudah banget gitu. Padahal itu hanya bertahan paling semalam 2 malam. Ya, besokannya udah harus keluar ya. Tapi kalau yang leher ke atas, orang suka, aduh sayang, ini 500.000, buku itu 100.000, aduh sayang ya. Padahal ini ilmunya tuh lama, nahannya bisa bertahun-tahun. Ini yang seringkali orang suka wrong mindset lah. Ya, betul-betul. Dan maksud saya adalah Pak Budi adalah sebagai satu model, contoh kan. Artinya dari perjalanan hidup Bapak, yang Bapak tadi awal cerita ya. Kemudian akhirnya Bapak rajin, terus banyak membaca, dan kemudian ikuti kursus ke sana ke sini, akhirnya membuat Bapak sendiri naik di puncak karir begitu ya Pak. Betul, betul. Saya pernah jadi presiden director juga di Guinness Beer. Oh iya, di Guinness Beer ya, betul. Saya pernah kerja di Kuwait juga, di elektronik supermarket terbesar di Timur Tengah. Wah, luar biasa ini pengalamannya Pak Budi ya. Oke, baik. Waktu sudah harus memisahkan kita nih Pak Budi, ya. Dan jadi kita terima kasih banyak atas semua masukan, insight. Mungkin juga bisa jadi ini motivasi untuk kita nih Pak, untuk tetap berjuang, membangun hidup dengan pedoman yang tadi Bapak sudah tunjukkan 3C tadi ya. Kita harus punya karakter yang bagus supaya orang bisa senang bergaul sama kita ya Pak ya. Betul, kita betul. Harus kompeten ya Pak ya, kemampuan ya. Iya, keahlian ya. Dan adalah connection ya Pak. Tanpa connection kita nggak cepat naik gitu ya Pak ya. Betul. Itu yang bikin kita besar. Oke, baik Pak Budi. Terima kasih insight-nya. Mudah-mudahan kebaikan Pak Budi hari ini, Pak Budi selalu diberkatin, diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya Pak Budi ya. Terima kasih Pak Hari, my honor and my pleasure. Nah, sukses selalu nih Pak Budi. Ya. Terima kasih. Baik, sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan dari kisah dan juga perjalanan, dan kemudian ya kita dapatkan satu ilmu yang kita dapatkan malam hari ini oleh seorang tokoh ya, kalau saya bilang ya, beliau adalah begitu luar biasa dan sudah sangat terkenal, memang saya tahu ya, penulis buku juga begitu banyak,
dan kita dapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan untuk terus berpikir maju, membangun kehidupan ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, kita akan berjumpa di minggu depan. Mungkin sahabat saya ada mau share mungkin untuk acara minggu depan? Oke, oh nggak ada ya. Oke, baik, ada. Nah, jadi minggu depan ini satu topik yang sangat luar biasa ya. 14 Maret ya, minggu depan itu dengan Pak Gunawan ya, Pak Gunawan Lukito. Benar, minggu depan 14 Maret. Jadi bagaimana kita jadi bahagia. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, jangan lupa minggu depan kita hadir kembali. Semakin sering kita dengarkan materi dari tokoh-tokoh orang-orang yang berkompeten di dalam kehidupannya, kita juga mendapatkan manfaat untuk bisa membuat hidup kita terus menjadi positif, menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya untuk terus maju. Dan jangan lupa tolong subscribe channel Gema Kebijaksanaan, karena subscribe itu gratis ya, sahabat-sahabat, gratis, oke? Oke, jadi kalau ini bermanfaat, kita juga bisa memberi manfaat juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Demikian yang kita bisa sampaikan, teman sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita akan berjumpa kembali dalam acara minggu depan. Sukses semuanya buat Anda. Selamat malam. Malam. Oke, Terima kasih. terakhir. Ya, terima kasih. Terakhir, kita yayasan punya kegiatan sosial berdana. Ya, ingin berdana silakan. Dan ini kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekeliling kita kalau kita melakukan bakti sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau andai kata Anda ingin terketuk dan ingin bersama-sama dengan kita, silakan Anda bisa berdana dengan itu ada QR code-nya ya, atau dengan rekening itu. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian. Kita akan berjumpa kembali dalam minggu depan. Terima kasih.